Selamat pagi para sahabat, senang sekali kita jumpa hari ini dalam kondisi sehat, dalam kondisi segar. Alhamdulillah kita masih diberi karunia keadaan sehat ini di tengah-tengah pandemi corona gitu ya. Pagi ini kita akan bincang-bincang dengan seorang tokoh properti di kawasan Bintaro. Halo Mas Reza. Halo, Pak Ujang. Halo para sahabat. Ya, Mas Reza ini adalah pemilik agen properti bernama Rumah Ready ya. Betul. Ya, jadi memasarkan rumah-rumah di kawasan Bintaro. Ya, rumah, kafling, ruko. Kafling, ruko juga ya, tanah juga. Tanah juga, Pak. Ya, ya, luar biasa gitu ya. Jadi pengalamannya pasti udah banyak ya. Gak juga, Pak. Nah, saya pengen tanya Mas Reza, Ya. ini tentang Rumah Ready. Betul. Ya, riwayatnya gimana nih? Jadi waktu awalnya itu tahun 2008, Pak. Ya. Saya kerja jadi marketing di PT Jaya Real Property. Ya. Di situ saya masarin produk-produknya Jaya dengan menggunakan brosur. Jadi dia rata-rata rumahnya inden. Nah, di situ kadang-kadang ada banyak klien datang tanya, Mas, ada nggak rumah yang udah ready gitu? Jadi dia ingin cepat pakai, sedangkan di Jaya rata-rata rumahnya masih inden, Pak. Gitu. Inden ya, saat itu perlu berapa lama untuk bisa dapetin rumah baru itu? Setahun? Rata-rata Jaya itu selalu dia patok di 18 bulan, Pak. 18 bulan, jadi kurang lebih 1,5 tahun ya. Jadi bila mana ada konsumen perlu cepat, maka dia jadi agak terkendala. Apakah itu dia harus sewa dulu kayak gitu. Iya. Baik. Nah, kemudian kalau kita lihat kondisi sekarang nih Mas Reza, dikaitkan dengan pasar properti ya. Kemudian dengan kondisi pandemi Covid ini, bagaimana kira-kira kondisi pasar properti saat ini? Pasar properti itu pada saat ini sudah mulai ramai, Pak, di bulan ini. Di bulan Agustus September itu sudah mulai ramai. Cuman pada saat awal Covid memang agak drop ya, Pak, di bulan Maret, April. Itu kalau saya lihat apakah itu orang-orang pada nahan untuk pegang cash gitu. Tapi memang kalau memang dia ada kebutuhan untuk membeli, apakah itu dia habis menjual rumahnya yang sebelumnya, dia harus beli lagi, dia pasti tetap beli. Cuman pada saat itu pasar agak sepi aja untuk pembelinya. Tapi kalau untuk yang menjual itu rame, Pak. Oh, jadi dari awal tahun yang menjual sih posisi dalam kondisi rame ya? Rame, banyak yang menjual, Pak. Cuman yang belinya ini yang beli kurang. Di semester 2 ini gimana kira-kira prospeknya? Akan membaik prospek yang membelinya? Kalau saya lihat dari pasar sih udah mulai, Pak. Cuman memang harganya rata-rata udah mulai ditekan karena orang punya stigma itu harga corona, Pak. Oh, orang nyari harga corona sekarang ya. Waduh. Jadi para sahabat yang pengen jual properti hari ini, maka harus jual dengan harga corona karena baru bisa laku karena banyak sekali yang menjual ya. Benar. Tapi buat sahabat yang memiliki kelebihan dana, maka itu bisa mendapatkan properti yang baik ya dengan harga sekarang gitu. Benar, dengan harga baik dan posisi mungkin harus cari yang lebih baik juga, Pak. Posisi propertinya gitu. Posisi propertinya ya, baik. Kemudian tipe properti atau rumah yang seperti apa sih yang saat ini sedang laku, Mas Reza? Kalau tipe properti itu rata-rata sekitaran budget, Pak. Budget di bawah, dengan harga di bawah 3M itu masih lumayan banyak yang transaksi, masih Pak. Ada transaksi ya. Benar. Masih cukup banyak. Baik, kalau mengenai apartemen gimana penjualannya? Khususnya apartemen second yang bukan dari developer gitu? Oke, kalau saya kan megangnya di daerah Bintaro, Pak, jualannya di daerah Bintaro. Kalau di daerah Bintaro itu posisi apartemen dia agak lesu karena untuk di sini untuk perkantoran juga nggak terlalu banyak sama orang sini masih kebanyakan keinginannya punya tanah, Pak. Jadi yang landed house, Pak. Landed house menjadi pilihan utama buat masyarakat di seputar Bintaro. Iya, karena landed house tentu pertumbuhan tanahnya jadi lebih baik ya dari tahun ke tahun. Gitu ya. Sedangkan kalau apartemen
tidak ada tanahnya ya, tanah milik bersama. Betul, sedangkan bangunan kan lama-lama menyusut Pak. Iya betul, betul. Ya baik. Nah kemudian kalau mau berinvestasi di bidang properti Mas Reza, nah ini apakah bisa kita lakukan dari awal sejak usia muda gitu ya, atau kita tunggu sampai 40 tahun, 50 tahun setelah mapan? Menurut Mas Reza bagusnya gimana? Kalau menurut saya sih, kalau investasi itu harus ada dana yang lebih Pak. Dana yang lebih ya. Yang penting kalau kita misalkan sebagai karyawan kita punya gaji, sisanya masih banyak, nah itu sepertiganya mungkin kita bisa sisihkan untuk beli properti. Seenggaknya kalau untuk bukan invest, seenggaknya bisa buat dia sebagai tempat tinggal. Oh ya, ya betul betul. Bisa juga diawalin awalnya adalah rumah yang juga ditinggali ya. Kemudian lambat laun dia nabung kembali, kemudian punya dana lebih lagi, investasikan ke rumah yang lebih besar gitu ya. Betul. Ya bertingkat terus sampai bisa punya rumah kedua gitu kan. Betul Pak. Dari situ sih Pak. Jadi yang penting udah punya salary yang lumayan, punya ada sisa, lebih baik dibelikan. Ya, ya, baik. Kemudian satu hal lagi Mas Reza, bagaimana menurut Mas Reza prospek properti ini di tahun 2020 ya? Meskipun sudah berjalan satu semester nih, harapannya kan di semester 2 terjadi lonjakan jual beli gitu ya. Nah, ini kira-kira akan ada perbaikan yang signifikan atau bagaimana? Kalau saya lihat sih untuk di tahun ini masih belum Pak. Belum ya? Itu masih belum seramai kayak tahun-tahun sebelumnya. Tapi mudah-mudahan bisa jadi ramai Pak. Oh gitu, ya tentu saja karena bisnis Mas Reza di bidang jual beli properti ya, sahabat-sahabat sekalian gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat pasar properti yang sekarang, selain jual beli di kawasan yang dibangun oleh developer, bagaimana dengan jual beli di kawasan yang ya katakanlah pedesaan biasa atau tanah atau rumah yang tidak dibangun oleh developer? Apakah ada pasarnya yang khusus juga Mas Reza? Kalau untuk pasar ke sana ada Pak, tapi mungkin nggak terlalu banyak. Tapi misalkan di daerah Bintaro dengan harga 2 miliar dia baru bisa dapat luas tanah sekitar 100. Mungkin kalau di luar situ dia bisa dapat tanah lebih besar sekitar 150 gitu. Oh gitu. Jadi kurang lebih value-nya sekitar 75% lebih murah ya. Betul. Dengan dapat tanah yang lebih besar gitu Pak. Memang para sahabat seringkali buat beberapa teman mereka menggunakan cara mendapatkan tanah atau space di dekat perumahan-perumahan besar. Kemudian dia bangun dengan kualitas yang terbaik buat dirinya gitu ya, sehingga nyaman untuk dihuni. Nah kemudian dengan model juga yang disesuaikan dengan kebutuhan keluarganya, tapi dia bisa mendapatkan fasilitas atau manfaat dari developer besar itu. Itu salah satu trik juga ya Mas Reza? Banyak sekarang yang seperti itu Pak. Oh banyak seperti itu. Jadi banyak yang developer kecil yang menempel dengan developer besar dengan fasilitasnya yang menikmati fasilitas si developer besarnya. Oh, oke. Jadi bahkan bukan perorangan ya, ada perusahaan-perusahaan kecil yang membangun di seputaran kawasan perumahan besar. Betul. Oh, oke. Cuman karena dia bisa harganya lebih terjangkau, tapi luas tanahnya juga lebih besar. Lebih besar luas tanahnya gitu ya, atau bangunannya lebih besar gitu ya. Baik, luar biasa nih bincang-bincang kita pagi ini, sehingga mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi kepada sahabat-sahabat semua yang ingin berinvestasi, yang ingin membeli properti di seputar Bintaro, bisa menghubungi Rumah Ready dengan mengontak Mas Reza gitu ya. Baik, terima kasih banget udah dipromosiin. Iya, tentu saja. Jangan lupa kalau yang mau cari info lebih lanjut bisa di komen di bawah gitu ya. Silakan. Demikianlah teman-teman, sahabat-sahabat yang berada dimanapun. Terima kasih atas atensinya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita bisa berjumpa di lain waktu. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.
Sampai jumpa. Sampai jumpa Mas Riza. Ya, Mari. terima kasih banyak. Ya, Kita sampai ketemu di belum bisa lain bersentuhan ya. waktu. Baik, Iya, terima Pak. kasih. Sebelum Ya, mari, Bang. ya, mari silakan.